Gimana kabar Anda hari ini? Nah, hari ini saya pengen cerita sama Anda tentang Bitcoin. Oke? Kemarin Anda mungkin sudah nonton video saya tentang bagaimana perusahaan harus semakin lama semakin kecil, dan kita lebih banyak memanfaatkan resources dari luar. Oke, jadi sekarang yang namanya perusahaan amat sangat besar dengan semua departemennya di dalam, semakin lama sudah semakin tidak masuk akal lagi. Karena usaha ketika sudah begitu bagus infrastruktur di luar, membuat semuanya sendiri itu sudah tidak masuk akal lagi, sudah begitu mahalnya. Nah, seperti Anda tahu juga sekarang, seperti saya sering bahas juga, sekarang semua sudah semakin decentralized. Semuanya sudah semakin bisa mengatur dirinya sendiri. Bagaikan sebuah kota, orang sudah mulai bisa membuka bisa mulai membuka usaha masing-masing di tempat masing berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang keuangan. Jelas di antara Anda jauh lebih banyak yang paham keuangan daripada saya. Saya hanya ingin menyampaikan apa hasil belajar saya, gitu ya. Nah, sama seperti perusahaan yang semakin lama semakin decentralized gitu ya, yang cara lama di mana semua dikontrol oleh satu orang itu sudah semakin tidak masuk akal. Uang pun seperti itu gitu ya. Kalau Anda perhatikan ya, begitu banyak peperangan terjadi karena uang, begitu banyak penderitaan terjadi karena uang, begitu banyak suami sama istri berantem ya gara-gara uang, begitu banyak kekecewaan terjadi karena uang, begitu banyak orang memperebutkan uang, dan uang ini membawa begitu banyak kesengsaraan, juga pasti membawa begitu banyak kebahagiaan sudah pasti gitu ya, tapi juga membawa begitu banyak kesengsaraan. Kalau bapak tidak bisa ketemu sama anaknya gitu ya, sudah pasti gara-gara ngejar-ngejar uang juga gitu ya. Nah, namun uang yang ada sekarang sangat banyak diregulasi dan sangat banyak didiskon, sangat banyak dipotong values-nya. Seperti kita tahu bahwa nilai uang semakin lama semakin menurun, dan bukan cuma itu gitu ya. Uang juga dikontrol oleh pemerintah, dikontrol oleh begitu banyak lembaga, dan uang begitu gampang diselewengkan. Seringkali uang yang turun dari atas dipotong, diselewengkan sehingga sampai ke bawah nilainya sudah hampir tidak ada sama sekali, sehingga di bawah seringkali harus terpaksa bekerja keras luar biasa hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Dan ketika uang mereka sedikit juga artinya mereka tidak gampang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, uang ini menarik. Satu orang dengan nickname Sakamoto kalau tidak salah, saya lupa nama depannya, dia menciptakan saat di tahun 2009 bagaimana Bitcoin, uang, bisa dibuat tanpa ada pengawasan dari negara tertentu. Kalau sekarang dibilang bahwa uang berlaku global gitu ya, kita bawa uang rupiah, kita mau belanjakan di Afrika, jelas nggak bisa. Kita mau belanjakan di Amerika, jelas nggak bisa gitu ya. Uang tetap harus ditukar dulu bentuknya, dan setiap kali ditukar nilainya berkurang. Namun ketika kita sekarang memakai Bitcoin, kalau saya sekarang ingin mentransfer uang ini kepada Anda, langsung detik ini juga, sekarang juga bisa langsung sampai, tanpa ada ongkos kirim, tanpa harus segala macam, tanpa harus melewati third party. Semua bisa langsung terjadi, semua bisa langsung peer to peer. Dan enaknya lagi daripada Bitcoins adalah ketika dulu uang begitu gampang diselewengkan, pembayaran di bawah tangan begitu gampang diselewengkan gitu ya. Di Bitcoin semua pencatatan tercatat dengan sangat jelas. Ketika uang ditransfer dari satu pihak kepada pihak yang lain, semua tercatat di dalam satu buah ledger besar, satu buah ledger raksasa yang mencatat semua transaksi. Sehingga boleh dibilang tidak ada lagi transaksi yang bisa disembunyikan. Semua pengeluaran jelas, keluar uang masuknya dari mana, uang keluarnya dari mana. Dan tidak ada lagi yang namanya currency. Yang namanya mata uang ya hanya satu, yaitu Bitcoin. Uang yang berlaku di Amerika, berlaku di Asia, berlaku di Afrika, berlaku di mana-mana. Oke, ini membuat semuanya jadi jauh lebih gampang, jadi jauh lebih enak. Kalau kita perhatikan sekali lagi gitu ya, dulu kalau kita boleh bahas tadi ya, ada begitu banyak peperangan. Sebuah negara bisa membunuh negara lain, sebuah negara bisa mengebom negara lain, bisa mengobrak-abrik negara lain, hanya gara-gara uang yang kemudian dikontrol secara rapat-rapat, tidak kelihatan orang lain, dan transaksinya semua terjadi di belakang layar. Semoga dengan adanya Bitcoin, yang dimana semuanya terbuka, tidak ada satu negara pun yang mengatur, tidak ada satu negara pun yang bisa mencegahnya gitu ya. Semua transaksi bisa kelihatan dengan jelas. Semoga lewat ini uang bisa menjadi jauh lebih transparan. Namun saya juga yakin gitu ya, sesuai dengan sifat uang, pada akhirnya nanti
pasti akan ada sebagian kelompok yang mulai bisa mengumpulkan uang. Sebagai kelompok bisa mulai mengumpulkan uang lebih banyak, sebagai kelompok bisa mengumpulkan uang lebih sedikit. Ya, tidak ada masalah, karena itu memang sudah sifat uang gitu ya. Itu adalah prinsip Pareto, memang sudah dijelaskan memang seperti itu. Namun setidaknya lewat hilangnya semua hal yang disembunyikan, lewat meningginya semua transparansi, di mana seluruh komputer di seluruh dunia bersama-sama membantu men-keep track peredaran uang ini dan juga membantu menghasilkan uang ini. Semoga ekonomi kita sekarang nantinya menjadi jauh lebih baik. Nanti yang namanya ongkos transfer semua bisa jadi jauh lebih hilang, jadi jauh lebih cepat. Transfer uang menjadi jauh lebih cepat, sehingga nantinya ketika kita mau transaksi juga jauh lebih cepat, jauh lebih gampang. Anda perhatikan sekarang ada begitu banyak format uang di tempat masing-masing. Misalnya Gojek dia mempunyai uang digital sendiri, GoPay gitu ya. Grab juga mempunyai uang, Telkomsel juga mempunyai uang T-Cash, BCA juga mempunyai Sakuku. Dan ketika teman saya tadi berkunjung pada saya, beliau bilang, Pak Ronald saya juga mau bikin real money katanya ya. Ada begitu banyak teknologi yang dimana semua saling mengkotak-kotakkan, dan pada akhirnya nanti kita tidak butuh sebanyak ini, karena semakin banyak ini pada akhirnya akan semakin menyulitkan kita. Kita tidak tahu lagi uang kita ada di mana. Uang kita ada di kartu flash, ada di Sakuku, ada di mana. Pada akhirnya kita ingat adalah enough of this. Kita pengen satu buah currency yang bisa dipakai untuk semuanya, dimana tidak ada satu orang yang bisa mengatur, dimana kita bersama-sama bisa mengaudit, kita bersama-sama bisa memperbaiki, kita sama-sama bisa membuatnya di jauh lebih baik. Oke? Dan semoga lewat uang tipe yang baru ini, politik nanti akan semakin berkurang, kesadaran kita akan semakin baik, dan nantinya akan juga membuat hidup kita jadi jauh lebih gampang. Oke? Kalau Anda punya pengalaman, Anda punya insight, please share in the comments. Kasih tahu kira-kira bagaimana pendapat Anda, karena saya juga bukan ahlinya. Kita sama-sama belajar. Saya juga pengen dengar pendapat Anda. Oke? Salam dahsyat buat Anda.